Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita memasuki materi terakhir dari mata kuliah THT, yaitu tentang prinsip pewarnaan bulu domba. Yang menjadi tujuan kenapa sih kita harus melakukan pewarnaan? Pertama, meningkatkan nilai estetikanya. Kemudian meningkatkan nilai ekonomi dari bulu domba itu sendiri. Jadi ketika diwarnai akan jauh lebih cantik, lebih menarik, dan harganya jauh lebih tinggi dibandingkan tanpa pewarnaan. Nah, dalam mewarnai bulu domba ini ada teknik khusus dan metode khusus sehingga perlu dipelajari lebih lanjut. Pertama, yang perlu kita pahami terkait proses pewarnaan ini ada yang namanya proses pencelupan. Proses pencelupan memiliki definisi yaitu proses pemberian warna yang dapat meresap ke dalam jaringan atau serat-serat benang. Jadi tujuannya proses pencelupan ini warna bisa merata, warna bisa meresap ke dalam serat-serat benang. Bulu domba biasanya dicelup dalam bentuk benang dan dicelup dengan zat warna asam karena memiliki daya serap yang baik terhadap serat protein. Biasanya proses pencelupan ada penambahan zat asam. Ini akan membantu proses penyerapan warna dari benang. Ini penyerapan warna ke dalam serat merupakan reaksi eksotermik dan reaksi keseimbangan. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi proses penyerapan warna ini ada dua reaksi ya. Pertama reaksi eksotermik dan reaksi keseimbangan. Nah ini beberapa zat warna pembantu dalam proses penyerapan warna ini ada garam, kemudian asam ya tadi. Ada asam yang memiliki daya serap yang baik terhadap serat protein, kemudian ada alkali ataupun bahan lainnya, zat lainnya yang ditambahkan ke dalam larutan celup yang tujuannya adalah mempercepat dan meratakan proses pewarnaan ke dalam benang. Di dalam proses pencelupan ini ada 3 tahapan ya yang terjadi. Pertama, difusi zat warna. Jadi zat warna ini akan diserap oleh benang, di mana akan terjadi ketika akan bergerak, akan meresap ketika suhunya tinggi, tapi tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Nah, serat tekstil ini memiliki sifat larutannya bersifat negatif pada permukaan, sehingga dalam proses difusi zat warna ini ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, warna akan tertali oleh serat atau tertolak menjauhi serat. Kan harapannya warna akan tertarik sehingga proses peresapan warna akan cepat terjadi. Kemudian apabila untuk menghindari tertolaknya warna agar tidak menjauhi serat, warna ini tidak tertolak, maka harus ada yang namanya zat yang membantu untuk mendorong zat warna agar lebih mudah masuk ke dalam serat. Nah, tadi contohnya tadi ada garam, ada asam, ada alkali, tapi yang biasa ditambahkan adalah zat asam. Kemudian setelah adanya proses difusi, yaitu pergerakan warna masuk ke dalam serat, kemudian ada yang namanya proses absorpsi, di mana zat warna ini memiliki tenaga yang cukup besar, dapat mengatasi gaya zat tolak dari permukaan serat, sehingga warna dapat terserap dan menempel pada permukaan serat. Yang ketiga adalah proses penetrasi. Nah, ini adalah proses yang penting terhadap pencelupan, di mana penetrasi ini akan melakukan proses difusi warna dari permukaan menuju ke pusat. Nah, tahap 3 merupakan proses paling lambat, sehingga dipergunakan sebagai ukuran untuk menentukan kecelupan celup. Jadi proses penetrasi ini proses yang paling lambat dibandingkan
antara difusi ataupun absorpsi, sehingga proses penetrasi ini menjadi penentu dari proses keberhasilan proses pencelupan. Nah, tadi kita ada istilah yang namanya kecepatan celup. Kecepatan celup ini adalah perjalanan zat warna melalui pori-pori di dalam serat yang sempit, dan demikian pula struktur benang atau kain yang mampat akan menahan kecepatan celup. Jadi makin cepat tidak diharapkan, makin lambat juga tidak diharapkan. Karena kalau terlalu cepat nanti warna itu tidak bisa meresap dengan bagus, tidak bisa merata dengan baik. Tapi kalau proses penyerapan ini, proses pencelupan kecepatannya terlalu lambat, ini akan menyebabkan benang yang mudah putus karena terlalu lama untuk direndam, terlalu lama untuk dicelup. Nah, kecepatan celup ini satuannya adalah waktu setengah celup, di mana warna setengah celup ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencelupkan bahan tekstil dengan jumlah zat warna yang terserap setengah dari zat warna yang terserap pada keadaan setimbang. Nah, biasanya istilahnya kecepatan celup ini diistilahkannya untuk penyebutannya adalah waktu setengah celup, di mana pengertian waktu setengah celup ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencelup bahan tekstil dengan jumlah zat warna yang terserap setengah dari zat warna yang terserap pada keadaan setimbang. Nah, dalam prakteknya, sifat-sifat zat warna yang memberikan pencelupan sangat cepat ataupun sangat lambat tidak dikehendaki. Tadi yang saya sampaikan ya, jadi kalau terlalu cepat nanti warna ini tidak bisa meresap dengan baik sehingga warnanya itu pudar, tidak bagus. Kemudian kalau terlalu lambat nanti mudah merusak, mudah putus benang karena terlalu lama dicelup. Selain itu juga akan meningkatkan biaya dari proses pembuatan pewarnaan benang ini. Nah, tadi untuk proses difusi zat warna ini perlu suhu yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu rendah. Nah, ini suhu tinggi mempercepat proses pencelupan, tapi tidak boleh terlalu tinggi. Nah, ketika suhu rendah ini menurunkan jumlah zat warna yang terserap, sehingga proses kecepatan celupnya akan lebih lama. Nah, suhu tinggi ini yang diharapkan, tapi tidak boleh terlalu tinggi. Nah, suhu tinggi yang tidak terlalu tinggi ini ya, sampai batas dia bisa melakukan percepatan pencelupan, yaitu tujuannya adalah untuk mempercepat migrasi dari zat warna, sehingga zat warna ini bisa merata dan tercelup ke semua bagian yang ada di dalam serat dari benang. Nah, ini biasanya yang digunakan ini adalah di bawah suhu 40, ini tidak ada warna yang terserap. Nah, harapannya tidak boleh kurang dari 40. Nah, peningkatan suhu di atas 40 akan mempercepat penyerapan sampai mencapai suhu tertentu. Ya, yang bagus itu sekitar 40 sampai suhu 60, di mana penyerapan zat warna akan maksimum. Tidak boleh kurang dari 40 tadi. Kalau kurang dari 40, proses penyerapan, proses difusi zat warna akan lambat, sehingga akan mempercepat rusaknya benang. Selain itu biayanya juga lebih mahal. Nah, ini biasanya pada umumnya zat warna asam miling tidak bisa mencelup pada suhu di bawah 60. Tetapi di atas suhu tersebut pada suhu kritis di mana zat warna akan terserap dengan cepat sekali sehingga mudah untuk memberikan celupan yang tidak rata. Nah, ini ketika menggunakan asam miling, tergantung ya. Tadi kalau misalnya tekstil biasa, ini biasanya kurang 40 bisa, tapi kalau misalnya zat warna asam miling ini kurang dari 60 tidak bisa terdistribusi dengan bagus. Nah, semakin tinggi suhu, hasil celupan berwarna lebih tua, sedangkan makin rendah suhu, hasil celupan berwarna lebih muda, tapi tidak boleh terlalu tinggi juga. Yang kedua, bahan pewarna. Ini bahan pewarna bisa dari dua ya, baik dari sintetis ataupun dari warna alami. Nah, biasanya yang digunakan adalah golongan zat warna mailing dyes, yaitu golongan zat warna yang digunakan
yang menggunakan asam asetat. Tadi untuk penambahan, untuk proses mempercepat kita perlu kalau nggak garam, asam ataupun alkali. Nah ini setelah ditambahkan asam asetat sebagai pembantu pewarnaan. Nah ini berfungsi meningkatkan daya tahan larutan warna. Selain itu mempercepat proses pewarnaan. Nah, zat warna ini merupakan garam natrium, asam-asam organik, di mana anionnya merupakan komponen yang berwarna. Sudah ditambahkan dengan asam. Nah, untuk metode pewarnaan yang sudah pernah dilakukan terhadap bulu domba ini, untuk bulu wol ini, yang pertama, pewarnaan benang menggunakan pewarna tekstil sesuai dengan warna yang diinginkan. Nah, tahap kedua, warna tadi dicampurkan dalam 10 liter air ditambah 0,5 liter biang cuka yang tadi asam ya, kemudian pewarna. Nah, sebagai ditambah air, kemudian ada asamnya, kemudian pewarna. Nah, setelah itu, setelah dicampur, direbus benang dalam campuran pewarna selama 1 jam. Nah, ketika mendidih, dimasukkan benangnya selama 1 jam. Lalu diangkat dan ditiriskan, kemudian benang dicuci sekali lagi dan atau dibilas ya, kemudian dikeringkan. Oke. Secara umum proses pewarnaan dari bulu domba adalah seperti itu. Nah ini saya kumpulkan dari tulisan almarhum Pak Yamin dari Teknologi Pengolahan Bulu Domba Lokal di Indonesia. Nah ini bukunya, apabila tertarik untuk mempelajari tentang memperdalam bulu domba lokal yang ada di Indonesia, ini mungkin jadi rujukan yang bagus untuk belajar. Oke, sekian materi dari pewarnaan wol. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.